bisa kerjasama dengan temanku? 1. Kerjasama atau gotong royong bisa dilakukan di berbagai bidang kehidupan. 2. Bentuk-bentuk sikap kerjasama yang dapat ditunjukkan antar anggota keluarga antara lain. A. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian rumah. B. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. C. Mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. D. Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. 3. Bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat antara lain. A. Pelaksanaan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan. B. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan. C. Ikut serta melaksanakan program sistem keamanan lingkungan seperti Siskamling. Mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat. 4. Bentuk kerjasama dalam masyarakat dalam bidang budaya dapat dilakukan melalui A. Menghormati dan menghargai keberagaman budaya di daerah dengan mengadakan festival budaya. B. Melaksanakan pertukaran budaya daerah untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan. C. Bekerja sama menjalin persaudaraan antar daerah dengan menghilangkan sikap primordialisme. 5. Bentuk kerjasama bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan cara A. Kerjasama dalam membayar pajak. B. Kerjasama mendirikan koperasi sebagai soko guru perekonomian Indonesia. C. Kerjasama memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil dengan sistem pengembalian yang tidak merugikan pengusaha kecil. 6. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara A. Melaksanakan kegiatan ronda malam atau Siskamling. B. Membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang terjadi. C. Ikut serta dalam upaya kegiatan bela negara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. 7. Sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain saling tenggang rasa, tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu, melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. 8. Sikap-sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam mengembangkan dan menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain sikap fanatik, sikap individualisme. 9. Bentuk kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. A. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. B. Toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. C. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. D. Bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. E. Tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain. Dalam lingkup yang lebih sempit, kerjasama dapat juga dilakukan di lingkungan keluarga, lingkungan sekolah dan lingkungan masyarakat. Dalam lingkup yang lebih luas, kerjasama dilakukan di berbagai bidang baik dalam bidang sosial dan politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan. Kerjasama antar umat beragama. 1. Bentuk kerjasama di lingkungan rumah. Keluarga adalah masyarakat terkecil dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun masyarakat terkecil, keluarga merupakan lingkungan pertama pengenalan pendidikan sebelum sampai ke masyarakat. Setiap anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk sikap kerjasama yang dapat ditunjukkan antar anggota keluarga antara lain. A. Bertanggung jawab terhadap kebersihan dan kerapian rumah. B. Menjaga kebersihan lingkungan rumah. C. Mematuhi setiap aturan yang telah ditetapkan dalam keluarga. D. Mengerjakan tugas masing-masing sesuai dengan kesepakatan bersama. 2. Bentuk kerjasama di lingkungan masyarakat. Masyarakat terdiri dari beberapa individu yang hidup bersama dalam wilayah tertentu, bergaul dalam waktu yang lama, mempunyai aturan yang mengatur bagaimana warga masyarakat berperilaku sehingga memunculkan kesadaran diri pada setiap warganya sebagai satu kesatuan. Bentuk-bentuk kerjasama yang bisa dilaksanakan di lingkungan masyarakat antara lain. A. Pelaksanaan kerja bakti untuk kebersihan lingkungan. B. Membantu tetangga yang sedang mengalami kesusahan. C. Ikut serta melaksanakan program sistem keamanan lingkungan Siskamling. D. Mematuhi aturan yang ada dalam masyarakat. 3. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial budaya. Bentuk kerjasama dalam bidang sosial dapat dilakukan antara lain melalui A. Gotong royong memperbaiki jembatan yang roboh, kebersihan lingkungan.
Menjaga kepentingan lingkungan yang sifatnya untuk kepentingan umum. B. Membantu tetangga saat mengalami kesusahan. Misalnya bersama-sama membantu mendirikan rumah tetangga yang roboh karena angin topan. C. Membantu korban bencana alam sesuai dengan kemampuan. D. Memberikan informasi kepada pihak berwajib jika ada peristiwa kriminal di sekitarnya. Bentuk kerjasama bidang budaya dapat dilakukan melalui A. Menghormati dan menghargai keberagaman budaya di daerah dengan mengadakan festival budaya. B. Melaksanakan pertukaran budaya daerah untuk mempertebal rasa persatuan dan kesatuan. C. Bekerja sama menjalin persaudaraan antar daerah dengan menghilangkan sikap primordialisme. 4. Bentuk kerjasama bidang ekonomi. Bentuk kerjasama bidang ekonomi dalam kehidupan masyarakat dapat dilakukan dengan cara A. Kerjasama dalam membayar pajak, di mana para wajib pajak melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak, sementara pemerintah dengan kewenangannya menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur. B. Kerjasama mendirikan koperasi di mana koperasi dibentuk oleh para anggota dijalankan oleh anggota dan hasilnya untuk kepentingan anggota. C. Kerjasama memberikan bantuan modal usaha kepada pengusaha kecil dengan sistem pengembalian yang tidak merugikan pengusaha kecil. 5. Bentuk kerjasama bidang pertahanan dan keamanan. Bentuk kerjasama dalam bidang pertahanan dan keamanan dalam masyarakat dapat dilakukan melalui A. Melaksanakan kegiatan ronda malam atau siskamling untuk menjaga keamanan lingkungan sekitar. B. Membentuk kemitraan antara polisi dan masyarakat untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan yang terjadi. C. Ikut serta dalam upaya kegiatan bela negara sesuai dengan kondisi lingkungan sekitar. 6. Bentuk kerjasama antar umat beragama. Sebagai bangsa yang religius, negara Indonesia menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya. Kerjasama antar umat beragama adalah kerjasama dalam hal upaya menciptakan kerukunan hidup antar pemeluk agama dengan mengembangkan sikap saling hormat menghormati dan toleransi. Sikap-sikap yang harus dikembangkan dalam menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain A. Saling tenggang rasa, saling menghargai, toleransi antar umat seagama dan umat yang berbeda agama. B. Tidak memaksakan seseorang untuk memeluk agama tertentu. C. Melaksanakan ibadah sesuai agamanya masing-masing. D. Mematuhi peraturan keagamaan baik dalam agamanya maupun peraturan negara. E. Sikap saling menghormati hak dan kewajiban umat beragama. Sikap-sikap tidak terpuji yang harus dihindari dalam mengembangkan dan menjalin kerjasama antar umat beragama dalam kehidupan bermasyarakat antara lain. A. Sikap fanatik sempit, yaitu sifat yang merasa diri sendiri paling benar. B. Sikap individualis, yaitu sifat yang lebih mendahulukan kepentingan sendiri. Bentuk kerjasama antar umat beragama dalam masyarakat dapat dilakukan melalui cara-cara sebagai berikut. A. Saling memberikan bantuan bila terkena musibah bencana alam. B. Toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. C. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. D. Bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. E. Tidak memaksakan agama dan kepercayaannya kepada orang lain.